Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan. Kali ini masih dari emiten pertambangan batubara dan turunannya pemirsa. Di mana PT United Tractor Tbk atau UNTR mencatatkan penurunan penjualan alat berat 3,72% per September 2023. Penurunan dikontribusi di sektor konstruksi seiring pembangunan infrastruktur yang cenderung melambat jelang pemilu. Penjualan alat berat Komatsu PT United Tractor Tbk atau UNTR mulai melandai. Dikutip dari laporan bulanan perseroan sepanjang 9 bulan pertama 2023, UNTR telah menjual 4.365 unit alat berat Komatsu. Realisasi tersebut turun 3,72% secara year on year, di mana penjualan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 4.534 unit. Adapun pangsa pasar UNTR per September 2023 sebesar 31%. Secara sektoral, penjualan alat berat UNTR masih didominasi oleh sektor pertambangan mencapai 62% dari total penjualan. Disusul sektor konstruksi sebanyak 16%, kehutanan 13% dan sektor agribisnis sebanyak 9%. Sementara secara bulanan di September 2023, UNTR menjual 414 unit alat berat, naik 3,5% dari penjualan di periode Agustus 2023 di 400 unit. Namun penjualan di periode September 2023 turun 24,03% dari realisasi penjualan di September 2022 mencapai 545 unit. Korporat Sekretari PT United Tractor Tbk Sarah Kalupis mengatakan penurunan sebagian besar penjualan alat berat terjadi di sektor konstruksi karena menjelang pemilu 2024. Biasanya proyek infrastruktur melambat, UNTR memproyeksikan penjualan alat berat dapat mencapai 5.800 unit sampai akhir 2023. Namun proyeksi tersebut masih dalam tahap peninjauan ulang dari jajaran manajemen. Berbagai sumber, IDX Channel. Di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan dan di tengah tekanan dari sektor energi, UNTR hari ini juga melemah, tapi pelemahannya lebih ke arah terbatas jika kita bandingkan dengan pelemahan yang terjadi di beberapa saham pertambangan batubara lainnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, bagaimana pergerakan saham UNTR di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 26.200, level ini lebih rendah atau mengalami koreksi jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan hari sebelumnya, di mana berhasil ditutup di 26.325. Kemudian saham UNTR sempat mengalami penguatan pemirsa di 26.500 setelah mengalami tekanan pasca pembukaan di sesi pertama, dan tampaknya level ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Namun level ini ternyata tidak mampu dipertahankan. 1 jam jelang penutupan perdagangan di sesi pertama siang tadi, saham UNTR mengalami koreksi yang cukup dalam dan menyentuh di level 26.025 dan 26.000. Kemudian pada penutupan sesi pertama, saham UNTR mencoba untuk bangkit meskipun masih bergerak di zona merah, tapi pelemahan sudah mulai terbatas di 26.200. Pembukaan sesi kedua di 26.175 dan level yang sama di posisi saat ini di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham UNTR dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Di perdagangan Mei, UNTR masih bergerak di level 26 ribuan. Kemudian di akhir Mei, saham UNTR ini sempat mengalami tekanan yang cukup dalam, tepatnya di 22.225. Dan ini merupakan level terendah di 6 bulan terakhir. Di Juni dan Juli, saham UNTR mencoba untuk bangkit, bahkan di perdagangan Agustus sudah menyentuh di 27.525. Meskipun di September ini sempat kembali tertekan, tepatnya di awal September di 26 ribuan, namun di 20 September saham UNTR kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan, meskipun di perdagangan Oktober kembali rata-rata cenderung mengalami tekanan ini. Secara year to date, saham UNTR mengalami fluktuasi yang cukup tinggi karena sebelumnya di perdagangan akhir April UNTR masih berada di level atas, tepatnya di 31 ribuan, 31.400. Kemudian di perdagangan Oktober 2022 saham UNTR masih bergerak di 33.800-an. Seiring penurunan harga komoditas, penurunan kinerja, UNTR merefleksikan dari sisi pergerakan teknikalnya. Nah, bagaimana dari sisi
valuasi ketika rata-rata saham-saham pertambangan batubara turunannya, valuasinya dinilai masih cukup murah dan menarik untuk diperhatikan. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi price to net earning ratio-nya masih di kisaran 4,36 kali, PSR-nya di 0,71 kali, PBV-nya masih berada di 1,36 kali, dan PCFR-nya di 2,42 kali. Kemudian secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.